Ditolak itu nyakitin, gak enak. Lu ngerasa kayak gini deh. Udah kayaknya gak bakat yang namanya jualan. Udah deh gak jadi jualan. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasakan hal seperti itu waktu teman-teman jualan. Di video kali ini aku mau bahas nih tentang cara menghadapi penolakan-penolakan. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan, tonton video ini sampai habis. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Nah, di video kali ini teman-teman, seperti judulnya, hari ini aku mau bahas seputar tips atau cara menghadapi penolakan-penolakan gitu. Karena banyak juga nih yang nanya, Kak gimana nih, kayaknya aku nggak bakat ya jualan, banyak banget nih yang gak jadi beli, yang nolak dagangan aku, banyak deh alasannya gitu. Dan mungkin mereka berpikir bahwa penolakan itu sesuatu yang nyakitin, dan itu tuh penolakan tuh menjadi suatu bukti bahwa kita tuh memang gak bakat dalam hal jualan gitu, terutama di bisnis Oriflame ini gitu. Tapi di sini aku mau sedikit sharing ke teman-teman cara atau tips menghadapi suatu penolakan di bisnis Oriflame ya, terutama, oke? Dalam menghadapi penolakan ini, teman-teman harus memiliki satu mindset yang positif gitu. Nah, kenapa? Tanamkanlah mindset atau pikiran teman-teman bahwa teman-teman suatu penolakan itu merupakan suatu hal yang wajar kok, biasa aja gitu. Jangankan di bisnis Oriflame ya, di bisnis manapun penolakan itu pasti selalu ada gitu. Nah, mindset itu apa? Cara berpikirnya teman-teman dalam melihat suatu penolakan. Kalau teman-teman melihat penolakan itu sebagai sebuah hinaan gitu, aduh kayak gue dihina gitu, kayak ditolak tuh nyakit banget deh, udah kayaknya nggak bisa jualan. Nah, kemungkinan besar ya teman-teman akan gagal gitu di Oriflame-nya. Tapi kalau teman-teman melihat suatu penolakan itu atau menanamkan di pikiran teman-teman, menanamkan di mindsetnya teman-teman kalau penolakan itu merupakan suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa, suatu hal yang memang sudah sering kita temuin, bahkan tidak hanya di bisnis Oriflame, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman akan merasa akan fine-fine aja gitu ngejalanin bisnis Oriflame-nya gitu. Jadi hal yang penting pertama teman-teman tanamkan yaitu mindset. Kalau teman-teman merasa ada prospekan menolak peluang Oriflame, menolak ajakan teman-teman, atau misalkan ada pelanggan yang menolak produk dagangan Oriflame kita, mungkin orang itu bukannya menolak atau gak mau sama barang dagangan kita, mungkin karena si customer atau calon customer kita itu belum paham tentang produk yang kita jual, belum tahu kualitas produk yang kita jual. Kalau ada prospekan yang memang ternyata dia menolak ajakan kita bergabung di bisnis Oriflame, barangkali dia bukannya gak mau gitu ya teman-teman, tapi mungkin saja dia itu belum paham tentang peluang di bisnis Oriflame. Jadi mindset kita benar-benar harus berpikir positif, melihat sesuatu yang lebih positif terhadap suatu penolakan gitu, bahwa penolakan itu merupakan hal yang wajar dan kita harus bisa menerima dan juga menghadapi penolakan tersebut dengan pikiran-pikiran yang positif gitu. Oke? Nah, teman-teman, tips yang kedua yaitu tanamkan mental baja. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus bisa melatih mental kita? Tidak hanya dalam berbisnis Oriflame, bahkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Karena di kehidupan sehari-hari juga kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata kita banyak sekali loh mendapatkan penolakan. Setelah kita memiliki mindset yang baik, mindset yang positif, yang harus ada dalam diri kita juga mental yang kuat teman-teman. Karena saat kita memiliki mental yang kuat, saat teman-teman mendapatkan banyak penolakan, menemui banyak sekali halangan dan rintangan, teman-teman tidak akan merasa down gitu, tidak akan langsung menyerah gitu saat teman-teman menerima suatu penolakan gitu, tapi teman-teman akan tetap bertahan untuk mencari solusi dan melanjutkan apa yang telah teman-teman mulai, termasuk di bisnis Oriflame ini. Tips yang ketiga teman-teman dari aku dalam menghadapi suatu penolakan, terutama di bisnis Oriflame ini, yaitu teman-teman harus berharap sedikit atau less expectation ya teman-teman. Jadi nggak boleh banyak berharap sih teman-teman intinya. Karena apa?
Karena yang namanya berharap pada manusia itu selalu berujung mengecewakan. Terus kita harus berharap sama siapa? Kita berharap pada Tuhan Yang Maha Esa untuk membukakan pintu rezeki kita di bisnis Oriflame ini. Jadi saat teman-teman menjual produk Oriflame atau mengajak prospekan untuk gabung di bisnis Oriflame, teman-teman nggak boleh berharap banyak gitu. Yang penting teman-teman udah nawarin, yang penting teman-teman udah menceritakan peluang Oriflame ke prospekan kita. Cukup sampai situ gitu. Masalah closing atau dapat orderan itu kita berharap aja sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena berharap sama manusia, aduh dia harus beli, please kayak gitu tuh nanti selalu berujung mengecewakan teman-teman. Jadi tanamkan juga selain mindset yang positif, terus juga teman-teman harus punya mental yang kuat. Nah, teman-teman juga nggak boleh terlalu banyak berharap, terutama sama manusia. Oke, tips yang keempat dari aku, teman-teman, adalah jam terbang. Nah, apa sih ini jam terbang nih? Kita tidak bisa memungkiri ya teman-teman bahwa orang-orang yang sudah berpengalaman itu pasti selalu mendapatkan kesuksesan gitu. Kenapa? Karena mereka memiliki jam terbang yang banyak gitu teman-teman. Mereka sudah berpengalaman, sudah pernah merasakan pahit-pahitnya gitu. Terutama dalam menghadapi suatu penolakan, itu udah nggak bisa dihitung pakai jari gitu, udah nggak kehitung deh yang namanya penolakan bagi mereka, karena mereka jam terbangnya juga udah banyak banget, mereka udah berpengalaman sehingga mereka bisa sukses itu gitu. Kita lihat aja leader-leader Oriflame ya teman-teman. Maka dari itu, teman-teman yang baru gabung atau terjun di bisnis Oriflame ini jangan dulu berkecil hati saat teman-teman mendapati penolakan. Karena yang namanya jam terbang itu bisa menjadikan suatu proses atau guru ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya pengalaman itu merupakan guru terbaik teman-teman. Maka dari itu, semakin banyak pengalaman ditolaknya kita, semakin kita juga bisa lebih beradaptasi dan kita memiliki banyak jam terbang sehingga lama-lama itu sudah menjadi hal biasa gitu. Oke teman-teman, yang kelima, tips atau cara menghadapi penolakan di bisnis Oriflame ini adalah evaluasi. Semakin teman-teman merasakan banyak penolakan yang teman-teman dapatkan gitu, teman-teman juga harus yang namanya evaluasi gitu. Barangkali cara teman-teman menawarkan produk atau cara teman-teman memprospek orang untuk bergabung ke bisnis Oriflame kurang tepat. Jadi jangan sampai teman-teman merasa yaudah nggak apa, ditolak terus tanpa adanya evaluasi gitu. Teman-teman bisa banget untuk evaluasi atau sharing dengan upline teman-teman di Oriflame gitu, bagaimana cara menawarkan produk yang baik, bagaimana cara memprospek orang untuk bergabung di bisnis Oriflame yang baik gitu, agar teman-teman bisa selalu memberikan yang terbaik gitu saat teman-teman berjualan produk Oriflame ataupun memprospek orang untuk bergabung di bisnis Oriflame gitu, sehingga meskipun ditolak, teman-teman akan belajar dari penolakan tersebut dan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, tips yang terakhir dari aku bagaimana kita harus menghadapi penolakan, yaitu kita harus tetap semangat, jangan pernah takut dan jangan grogi teman-teman dalam menawarkan produk-produk Oriflame, dalam bercerita peluang pada prospekan kita. Yang penting kita tetap semangat aja gitu. Ditolak, it's okay gitu. Banyak orang yang perlu gitu, banyak orang yang memang memerlukan produk Oriflame. Banyak kok orang selain yang menolak kita itu yang memerlukan peluang di bisnis Oriflame ini. Jadi percayalah dan anggaplah ternyata orang itu nggak cuma 1-2 kok, nggak cuma orang-orang yang menolak kita aja, banyak sekali orang yang ternyata membutuhkan kita gitu teman-teman. Jadi intinya kembali ke memiliki mindset yang baik, kita juga harus punya mental yang kuat. Kita juga nggak boleh banyak berharap, kita harus mau untuk evaluasi dari hasil penolakan-penolakan kita. Kita juga harus mau meningkatkan jam terbang dan tetap semangat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini tentang tips dan cara menghadapi penolakan. Semoga bermanfaat, terutama untuk kamu yang baru bergabung di bisnis Oriflame. Jangan pernah menyerah. Oke, kalau kamu suka sama video ini, kamu boleh kirim like-nya. Dan teman-teman juga bisa subscribe channel ini karena video selanjutnya akan ada tentang kamus-kamus penolakan di bisnis Oriflame. Dan kalau kamu juga punya ide seputar Oriflame yang ini aku bahas, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Aku tunggu ya.
Oke, sekian. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.